pergerakan rupiah akhir-akhir ini semakin bertekuk lutut terhadap dolar Amerika Serikat dan bahkan sudah menembus 15.700. Seperti apa Anda melihat pergerakan rupiah ini? Apakah pelaku pasar bukannya sudah price in dengan ekspektasi kenaikan suku bunga acuan The Fed hingga akhir tahun nanti? Iya, itu seharusnya sudah highly priced in. Mungkin salah satu faktor yang mengapa dalam beberapa hari terakhir ini kalau kita lihat dari chart di gambar pun ada pelemahan rupiah ya. Itu salah satunya lebih karena penguatan dolar, bukan dikarenakan rupiahnya yang melemah sekali lagi. Jadi kita lihat memang dikarenakan ada geopolitical tension yang lebih kuat ini, itu yang cenderung adanya peralihan money flow ke developed markets, salah satunya yang tentunya yang preferred saat ini adalah di pasar Amerika. Di pekan ini akan ada sejumlah data penting yang diperhatikan pelaku pasar, diantaranya FOMC minutes dan juga rilis neraca dagang China. Akan seberapa besar pengaruhnya bagi pergerakan rupiah? Apakah pandangan Anda dengan kedua data yang cukup penting ini membuat rupiah makin terpuruk hingga menembus 16.000? Salah satu leading indicator atau China PMI berdasarkan data bulan lalu sih masih cenderung memberikan signal yang sedikit lebih baik ya menurut dari point of view kita. Jadi seharusnya dengan adanya recovery atau memang recovery dari pasar China ini pun agak sedikit lambat, tetapi setidaknya jika ada angin yang positif atau data dari China yang keluar lebih positif, itu akan memberikan dampak yang sangat positif juga untuk ekspor. Tentunya salah satunya dari agenda negara Indonesia ini adalah mineral downstreaming ya. Jadi sekitar 80 sampai 84 miliar dolar industri dari mineral downstreaming ini bisa sangat membantu meningkatkan trade surplus kita yang sudah positif untuk lebih dari 36 bulan terakhir. Jadi kita lihat itu yang sangat mensupport, yang bisa mensupport rupiah ke depannya. Oke, sebetulnya ada berbagai senjata yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk menjaga rupiah. Selain dari triple intervention, ada juga DHE dan juga SRBI. Nah, apakah kebijakan-kebijakan ini belum cukup mampu untuk menjadi senjata bagi Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas terkait dengan pasokan dolar di tanah air? Untuk saat ini belum, karena seperti yang disinggung juga memang dari US Treasury yield memberikan yield yang cukup tinggi. Tadi disinggung juga historically kita memang gap antara 10-year bond yield di Indonesia dengan US Treasury yield itu seharusnya di angka kisaran 500 sampai 550 basis point atau sekitar 5% ya. Saat ini hanya gapnya di 2,5%. Jadi itu yang memberikan signal bahwa memang pasar fixed income atau yield dari SRBI pun ataupun dari government 10-year bond yield itu lebih kurang menarik dibandingkan US Treasury rate karena gapnya ini yang makin menipis. Oke, seperti apa proyeksi Anda terkait dengan IHSG dan juga rupiah hingga akhir pekan ini? Jika memang nantinya FOMC minutes mengindikasikan The Fed betul-betul hawkish, disertai dengan data neraca dagang China yang jika nantinya ternyata realisasinya ini mengecewakan bagi pelaku pasar. Iya. Untuk akhir pekan kita masih lihat IHSG testing resistance di level 7.000. Tapi untuk di akhir tahun target kita selalu sampai dengan akhir tahun 2023 kita masih maintain di level 7.450. Salah satu katalis utama yang kita overweight atau yang kita bullish adalah di sektor finansial, sektor telekomunikasi dan juga di sektor batu bara secara short term sampai dengan akhir tahun. Jadi
ketiga sektor ini yang kita harap bisa menopang atau memberikan tambahan untuk IHSG sampai dengan akhir tahun. Lalu jika seperti yang Ibu mention tadi tentang resiko downside risk dari neraca dagang ataupun ekonomi indicators dari China yang melemah, ini sangat bisa mengurangi ekspor kita dan juga itu akan memberikan dampak yang cukup negatif juga untuk outlook di metal mining.